Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Indria dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok yang bernama Calon Wanita Konglomerat dengan saya Zawa Khairunisa dan Saya untuk Naya Razia MC. Kela. Ya, baik, izinkan kami untuk mempresentasikan laporan hasil observasi kami yang sudah kami lakukan di penjualan agen yang bernama Agen Om Batak. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Nayara. Yang pertama, latar belakang. Usaha penjualan agen adalah suatu bentuk kegiatan bisnis di mana seorang individu atau perusahaan agen bertindak sebagai perantara antara produsen atau pemasok suatu produk dengan konsumen akhir. Penjualan agen ini didirikan dengan tujuan untuk menyediakan akses produk kebutuhan pokok secara cepat, mudah, dan efisien. Berdasarkan survei pasar, banyak konsumen yang lebih memilih membeli melalui agen karena layanan yang lebih personal dan harga yang kompetitif dibandingkan dengan toko retail besar. Next. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan bisnis? Yang kedua, apa tujuan mendirikan usaha penjualan agen? Yang ketiga, apa faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen dalam memilih layanan agen dibandingkan dengan toko retail besar dan bagaimana cara memanfaatkan preferensi ini untuk mengembangkan usaha? Yang keempat, apa strategi yang tepat untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan produsen terpercaya dalam usaha penjualan agen agar dapat menawarkan harga yang kompetitif dan meningkatkan daya saing di pasar. Selanjutnya ada tujuan observasi. Yang pertama, memahami bagaimana proses penjualan berlangsung dari awal hingga akhir, termasuk cara agen mencari pelanggan, melakukan presentasi produk, hingga menyelesaikan transaksi. Yang kedua, mengidentifikasikan hambatan atau kendala yang dihadapi oleh agen dalam menjalankan bisnisnya. Yang ketiga, membandingkan kinerja aktual agen dengan target penjualan yang telah ditetapkan. Yang keempat, mengevaluasi tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk dan layanan yang diberikan oleh agen. Yang kelima, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Yang keenam, mengevaluasi sejauh mana strategi penjualan yang ditetapkan oleh agen memberikan hasil yang diharapkan. Next. Selanjutnya ada metode observasi. Yang pertama, studi literatur. Studi literatur melakukan pengumpulan data dengan cara meneliti dan menganalisis informasi yang telah tersedia dalam berbagai sumber tertulis. Yang kedua, observasi langsung mengamati secara langsung aktivitas usaha seperti proses penjualan, interaksi dengan pelanggan, atau pengelolaan stok barang. Yang ketiga, pencarian fakta. Pencarian fakta adalah metode pengumpulan data dengan mengamati teknik langsung objek, situasi. Ataunya kehapus, maaf Ibu. Yang selanjutnya ada teknik pencarian fakta. Yang pertama pencarian data sekunder, yaitu proses mencari fakta-fakta tentang perusahaan yang telah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain, baik individu, organisasi, website, atau media sosial. Yang kedua, wawancara adalah teknik pengumpulan data di mana meneliti percakapan langsung dengan pihak-pihak terkait seperti pemilik agen, karyawan, atau pelanggan yang dapat mendapatkan informasi yang relevan. Yang ketiga, informasi dokumen, menganalisis dokumen-dokumen yang relevan seperti laporan penjualan, catatan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Next. Jawa next. Udah Oh ya, sampai profil. Ya, selanjutnya profil dan sejarah usaha agen Om Batak. Yang pertama, nama usaha tersebut adalah Agen Om Batak yang beralamat di Perumahan Alinda Kecanan 2, RT 2, RW 27, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara. Nama pemiliknya itu Derman Siregar. Skala usahanya itu menengah, bentuk usaha itu penjualan agen produk sembako. Sejarah usaha agen Om Batak ini berawal dari sebuah usaha kecil yang didirikan oleh seorang pengusaha asal Sumatera Utara yang bernama Derman Siregar di Bekasi Utara. Usaha ini dimulai dengan visi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan 9 bahan pokok sembako dengan harga yang terjangkau dan kualitas baik. Sejak awal berdirinya, Om Batak berfokus pada distribusi sembako di berbagai wilayah, baik pengecer maupun langsung ke konsumen akhir. Keutamaan dari usaha Om Batak adalah
kemampuan untuk menjaga kestabilan harga sembako di pasaran meskipun fluktuasi harga sering terjadi kenaikan. Next. Oke, selanjutnya di sini ada visi dan misi usaha agen Om Batak. Yang pertama ada visi. Nah, visinya ini untuk menjadikan agen sembako yang terpercaya yang memberikan kemudahan dan kestabilan dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau, serta memperkuat jaringan distribusi yang efisien di seluruh wilayah. Nah, misinya itu yang pertama, menjaga ketersediaan bahan pokok, yang kedua memberikan harga yang kompetitif, yang ketiga, melakukan distribusi yang efisien. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang kelima, mengutamakan keberlanjutan usaha. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi. Jadi mereka ini totalnya itu ada 4 ya, Bu. Nah, yang pertama itu pemilik usahanya ini yang punya usaha agennya ini yaitu Om Bataknya yang bernama Derman Siregar. Nah, manajer penjualannya ini dia tuh ini Bu, istrinya. Nah, habis itu staf administrasi dan keuangannya pun juga istrinya. Nah, dia punya satu karyawan, Bu, sales atau marketingnya itu cowok karyawannya gitu, Bu. Oke, next job description. Yang pertama ini ada direktur utama, pemilik usaha. Jadi mengawasi operasional, mengambil keputusan strategis dan bertanggung jawab atas kelangsungan usaha. Yang kedua, manajer penjualan, yaitu mengelola strategi pemasaran, membina hubungan dengan pelanggan, dan mengawasi tim penjualan. Yang ketiga ada staf administrasi dan keuangan, yaitu mengelola administrasi, laporan keuangan, dan membuat laporan bulanan untuk pemilik usaha. Yang keempat ada sales marketing, yaitu melakukan promosi, menjangkau pelanggan baru, serta memelihara hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya ada job specification. Untuk direktur utama atau pemilik usaha ini harus pria maksimal 40 tahun, pendidikan D3 yaitu manajemen bisnis dan keuangan, pengalaman manajerial minimal 2 tahun, dan memiliki integritas, kemampuan komunikasi, serta kepemimpinan. Yang kedua, untuk manajer penjualan, bisa pria atau wanita, maksimal usia 35 tahun, pendidikan minimal D3, yaitu manajemen pemasaran. Pengalaman di bidang human research minimal 2 tahun, serta memiliki kepemimpinan dan komunikasi yang baik. Yang ketiga, untuk staf administrasi dan keuangan, bisa pria atau wanita, minimal usia 24 tahun, pendidikan D3 atau S1, akuntansi, keuangan, manajemen bisnis. Pengalaman 1-2 tahun, teliti dan memahami laporan keuangan, perpajakan, serta administrasi. Yang keempat ini sales atau marketing, harus pria, maksimal usia 35 tahun, pendidikan minimal SMA atau SMK atau D3, yaitu pemasaran, manajemen, serta pengalaman minimal 1 tahun di bidang penjualan, memahami produk sembako, serta opsional memiliki kendaraan pribadi. Nah, selanjutnya ada aspek sumber daya dan merekrut karyawan. Yang pertama, aspek sumber daya, yaitu aspek sumber daya manusia mencakup pengolahan tenaga kerja dalam organisasi, termasuk operasional, layanan pelanggan, dan pencapaian tujuan usaha. Yang kedua, merekrut karyawan. Perekrutan adalah proses menciptakan kumpulan kandidat berkualitas untuk dipilih organisasi. Ini menurut Mathis and Jackson 2010. Jadi dalam agen sembako, perekrutan bertujuan mencari individu dengan kemampuan dan siap bekerja yang sesuai untuk mendukung penjualan, pelayanan pelanggan, dan operasional bisnis. Selanjutnya ada jumlah karyawan dan pengaturan jam kerja. Jumlah karyawan itu yang pertama ada direktur utama sendiri atau pemilik usahanya itu 1 orang, manajer penjualannya 1 orang, staf administrasi 1 orang, sales atau marketing itu 1 orang, total 4 orang. Sebenarnya totalnya 3 orang ya, karena tadi yang manajer penjualan sama staf administrasi itu sama-sama istri. Salah, salah.
Iya kan, satu orang. Terus pengaturan jam kerja untuk agen sembako yang beroperasi selama 16 jam, pengaturan jam kerja karyawan harus diatur secara sistematis agar operasional berjalan lancar tanpa mengorbankan kesejahteraan karyawan. Agen sembako Om Batak dibuka mulai pukul 8 pagi sampai jam 12 malam dan dibagi menjadi dua shift, yaitu shift pagi pukul jam 8 sampai jam 4 sore, sedangkan malam jam 17 sampai jam 12 malam. Selanjutnya motivasi dan pengembangan karyawan. Dalam bertujuan agen sembako bertujuan memenuhi kebutuhan pasar, meningkatkan penjualan dan memperluas distribusi dengan pelayanan yang baik, produk berkualitas. Agen dapat membangun hubungan kuat dengan pelanggan dan pengecer mendukung pertumbuhan bisnis. Yang kedua, pengembangan karyawan mencakup edukasi produk, meningkatkan keterampilan penjualan dan layanan, memberikan penghargaan atas kinerja penilaian berkala untuk umpan balik, serta peluang promosi dan penelitian manajerial. Selanjutnya ada pengawasan pemilik dan fasilitas tunjangan. Pengawasan pemilik meliputi monitoring kerja penjualan dengan memantau target, volume penjualan, dan feedback pelanggan, evaluasi staf penjualan melalui penilaian kinerja dan arahan strategi, serta pengecekan stok dan distribusi untuk memastikan pasokan cukup dan distribusi berjalan lancar. Selanjutnya ada fasilitas dan tunjangan. Fasilitas dan tunjangan berperan penting dalam mendukung kinerja karyawan serta menjaga kepuasan mereka. Dengan menyediakan gaji pokok, bonus kerja, cuti tahunan, fasilitas makan siang, dan tempat tinggal, usaha dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi turnover, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya ada marketing mix dan aspek pemasaran. Yang pertama ada produk. Yang kedua ada price, yang ketiga ada place, yang keempat ada empat lah. Ada typo. Ada produk, price, place, sama promotion maksudnya. Kemarin promotion ya. Terus selanjutnya aspek pemasaran. Pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsep produk, harga, promosi, dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan tujuan organisasi. Setiap produk membutuhkan pemasaran baik melalui konsep penjualan maupun pemasaran. Selanjutnya ada lingkungan pemasaran. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lingkungan internal, meliputi kualitas sumber daya manusia, sistem operasional yang efisien, dan citra merek yang terpercaya untuk menarik pelanggan. Yang kedua ada lingkungan eksternal, yaitu terkait dengan kondisi sosial dan budaya konsumen lokal, kondisi ekonomi yang mempengaruhi daya beli, serta teknologi untuk meningkatkan efisiensi, serta persaingan dengan agen sembako lain. Oke, selanjutnya ada analisis hasil observasi. Yang pertama, ini pada produk yang ditarik konsumen. Produk sembako yang paling laris adalah beras, minyak goreng, dan gula pasir. Terdapat permintaan stabil untuk produk-produk tersebut. Lalu ada produk lain seperti tepung terigu dan mie instan memiliki penjualan yang fluktuatif tergantung pada musim atau tren lokal. Yang kedua ada strategi penjualan. Agen ini menerapkan harga yang bersaing dengan pasar, namun tetap menjaga margin keuntungan yang wajar. Selanjutnya tidak ada program promosi besar, namun ada penawaran diskon untuk pembelian dalam jumlah besar yang menarik bagi pengecer lokal. Yang ketiga, pelayanan pelanggan. Ini ada staf penjualan memberikan pelayanan yang ramah dan informatif mengenai produk. Agen ini juga melayani pelanggan dengan baik jika ada komplain mengenai produk yang dibeli oleh pelanggan tersebut. Yang keempat, distribusi dan manajemen stok. Stok produk sembako dikelola dengan baik, namun terkadang beberapa produk cepat habis, terutama beras dan minyak goreng. Ini menunjukkan adanya permintaan yang lebih tinggi dari perkiraan. Lalu ada pengiriman barang berjalan lancar dengan armada yang memadai untuk mendistribusikan produk ke pengecer dan pelanggan. Yang kelima, lingkungan kerja dan fasilitas. Tempat penyimpanan sembako cukup terorganisir meskipun perlu peningkatan pada sistem pengelolaan stok berbasis teknologi untuk mempermudah pencatatan dan pemantauan. Lalu tidak ada fasilitas khusus bagi pelanggan yang datang ke agen untuk menunggu, yang dapat menjadi area perbaikan.
Nah, selanjutnya pengalaman yang diperoleh dari kegiatan observasi. Yang pertama ini untuk pengelolaan stok dan distribusi. Jadi kita mengetahui cara agen mengelola stok sembako, menjaga ketersediaan barang, serta proses distribusinya. Lalu strategi penjualan dan harga. Kami memahami bagaimana agen menentukan harga dan memberikan promosi untuk menarik pelanggan. Ketiga, ada pelayanan pelanggan. Mengamati pentingnya pelayanan yang ramah dan efisien dalam membangun hubungan dengan pelanggan. Yang kelima, manajemen keuangan dan administrasi. Mempelajari cara agen mengelola arus kas, transaksi, dan pencatatan keuangan. Yang keenam, analisis persaingan. Memahami dinamika persaingan dengan agen lain dan pentingnya menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar. Yang terakhir, peningkatan keterampilan komunikasi. Pengalaman dalam berinteraksi dengan pelanggan dan bekerja sama dengan tim untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, melalui kegiatan observasi di agen sembako Om Batak, pengalaman yang diperoleh tidak hanya memberikan pemahaman tentang operasional harian saja, tetapi juga mengajarkan keterampilan penting dalam manajemen bisnis, pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Untuk sarannya, dari kami, agen sembako Om Batak memiliki operasional yang berjalan cukup baik, dengan produk yang diminati pelanggan dan pelayanan yang cukup memadai. Meskipun demikian, ada beberapa area yang dapat diperbaiki, seperti pengelolaan stok yang lebih efisien, peningkatan layanan pelanggan pada jam sibuk, serta penerapan program promosi yang lebih menarik. Berikut ada lampiran kondisi agen Om Bataknya. Seperti ini. Oke. Sekian presentasi dari kami, kelompok calon wanita konglomerat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa calon wanita konglomerat. Semoga tercapai keinginannya. Benar-benar konglomerat, pengusaha sukses. Amin ya Allah. Oke, terima kasih, menarik sekali presentasinya ini. Agen sembako Om Batak ini di daerah mana Mbak tadi? Di Bekasi Utara. Ya, oke. Secara keseluruhan ya, bagus, sudah bagus ini hasil observasinya ya. Jadi dengan adanya observasi ini kan jadi memiliki pengalaman ya. Bagaimana sih cara membuat usaha ya, usaha sembako ya. Bagaimana agar usahanya berjalan dengan lancar gitu ya. Bagaimana menghadapi pelanggan gitu kan. Punya pengalaman kan ya. Pengalaman dari hasil observasi tersebut ya. Misalnya nanti ini ya, calon wanita konglomerat ini buka usaha sembako ya. Insya Allah kalau usaha sembako itu nggak ada matinya ya, selama masih ada orang hidup, butuh makan, butuh minum. Insya Allah sembako itu lancar ya. Yang penting bagaimana kita membuka usahanya ya, strategi pemasarannya itu dikemas dengan bagus ya, dan segmennya atau target pemasarannya itu tepat ya. Terus pelayanannya, service excellence-nya itu baik, insya Allah ya. Pelanggan tidak akan lari ya gitu ya. Pelanggan akan setia, loyal ya untuk membeli di toko kita. Nah, itu ya. Oke, terima kasih, presentasinya bagus. Kelompok Kak Zawa dan Kak Nayara ya, bagus sekali. Nanti setelah ini jangan lupa di print hari Selasa, diserahkan ke kampus jam 7:30 dan diupload di Adlink ya, di UAS pertemuan ke-16 ya. Sudah diupload belum? Sudah. Yang Sudah, Bu. Untuk presentasinya karena bagus ya, lengkap, bisa kasih nilai A. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan harapannya tercapai, benar-benar menjadi konglomerat ya, pengusaha sukses.